Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusyairi, kelas Lokakarya PAIB. Pada saat ini sedang menjalankan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 di LPTK IAIN Madura, Pamekasan. Selamat pagi anak-anak. Bapak, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan pendidikan agama Islam bab 11 tentang tata cara berpuasa. Selamat pagi anak-anak. Dan untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang puasa bab 11, yaitu tata cara berpuasa wajib dan puasa sunnah. Dalam peta konsep di sini puasa dibagi menjadi dua. Puasa itu ada dua. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Dalam peta konsep ini puasa itu dibagi dua, yaitu yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib di situ ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan, puasa yang insya Allah kita semua mengenal atas puasa ini, karena setiap tahun umat Islam pasti melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Nanti saya akan jelaskan pada keterangan-keterangan selanjutnya. Yang ketiga puasa kafarat. Yang keempat itu puasa qada. Terus puasa yang kedua, macam puasa yang kedua itu puasa sunnah. Puasa sunnah seperti yang kita ketahui, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini seperti yang telah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah berpuasa Ramadan, kita sambungkan 6 hari di bulan Syawal, yaitu adalah puasa sunnah. Yang ketiga puasa Arafah. Yang keempat puasa Syura. Yang kelima Ayyumul Bid. Yang keenam puasa Sya'ban. Yang ketujuh puasa Daud. Puasa selanjutnya adalah pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa, pengertian puasa menurut istilah. Macam-macam puasa wajib. Macam-macam puasa wajib seperti yang tadi Bapak bacakan pada peta konsep yang tadi. Puasa wajib itu ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, yang mana puasa yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim pada bulan Ramadan, ya.
pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar ini adalah puasa yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang bernazar atas sesuatu. Orang-orang yang bernazar atas sesuatu. Yang ketiga yaitu puasa kafarat. Sedangkan yang nomor 4 yaitu puasa qada. Puasa qada. Puasa qada yaitu puasa untuk mengqada bagi puasa Ramadan yang berhalangan, bagi umat muslim yang berpuasa Ramadan dan tidak bisa berpuasa dikarenakan ada kepentingan atau dikarenakan ada hal-hal yang tidak mengharuskan orang itu berpuasa. Syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama itu baligh, yaitu sudah cukup umur. Baligh, kalau laki-laki itu mimpi basah, kalau perempuan itu haid, itu sudah wajib berpuasa. Yang kedua itu berakal. Jadi orang berpuasa, orang yang wajib berpuasa itu apabila berakal. Kalau orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Atau orang yang mabuk dan lain sebagainya itu tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib berpuasa itu bukan berarti lepas dari tanggung jawabnya untuk berpuasa, bukan. Karena berpuasa itu syarat wajibnya itu adalah berakal. Yang ketiga, menetap atau bukan sedang dalam pepergian. Walaupun kita dalam sedang bepergian, karena di situ dalam ilmu fikih itu ada syarat-syarat khusus, ada tata cara, dan ada hal-hal tidak memperbolehkan membebaskan orang tidak berpuasa dalam bepergian. Di situ ada tata caranya dalam ilmu fikih. Yang keempat itu sanggup. Syarat wajib berpuasa itu sanggup atau kuat berpuasa. Jadi walaupun sudah balik, walaupun sudah berakal, tapi kondisi tubuhnya tidak sanggup untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi walaupun boleh untuk tidak berpuasa, nanti pada akhirnya kalau dia sudah sanggup, sudah kuat untuk berpuasa, maka puasa yang ditinggalkan itu harus diqadha. Selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Barusan syarat wajib puasa. Syarat sah puasa yaitu orang Islam. Jadi kalau orang kafir tidak wajib berpuasa. Yang kedua, suci dari haid dan nifas atau wilada. Yang ketiga, tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang keempat, berpuasa pada waktunya atau bukan waktu yang terlarang. Rukun puasa. Rukun puasa di sini anak-anak, yang pertama ada niat. Bagaimana niatnya?
Niatnya adalah, kalau dalam bahasa Arab, nawaitu shauma wadin an adza'i faradhis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, saya niat berpuasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Maduranya, niat kaulah apa saalaku nalekana nonayaki pasah fardoh karena Allah Ta'ala. Nikah mun bahasa Madura. Terus rukun puasa yang kedua itu meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Yang pertama, makan dengan sengaja. Itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bagaimana kalau tidak disengaja, Bapak? Kalau tidak disengaja atau lupa, itu tidak batal puasanya. Terus yang kedua, minum dengan sengaja, sama dengan makan. Kalau lupa, itu tidak batal puasanya. Jadi puasanya boleh dilanjutkan. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota badan. Memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota badan. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan tidak sengaja, itu tidak batal. Yang keenam, yang kelima, melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal. Jadi kalau sudah berpuasa Ramadan dan pada akhir bulan ternyata melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal, maka tidak dibolehkan untuk berpuasa, harus membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa juga diantaranya datang haid bagi wanita. Terus selanjutnya sedang nifas setelah melahirkan, itu batal puasanya. Hilang ingatan atau gila atau mabuk, tidak sadar, itu puasanya batal. Murtad atau keluar dari Islam, dan pembatalan-pembatalan puasa yang lainnya. Orang yang boleh tidak berpuasa. Orang yang boleh tidak berpuasa. 1. Orang sakit yang tidak kuat berpuasa. Kalau masih kuat, ya berpuasa saja. Karena walaupun tidak berpuasa, nanti harus diganti di lain waktu ketika dia sudah sembuh. Yang kedua, orang dalam perjalanan jauh. Orang dalam perjalanan jauh diganti di hari lain, itu wajib diganti. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi berpuasa, itu tidak wajib berpuasa, tapi wajib membayar fidyah atau sedekah tiap hari 3/4 liter beras. Yang selanjutnya, orang hamil dan orang yang sedang menyusui itu tidak wajib berpuasa, tapi harus mengganti di hari ketika
sudah udzur-udzur itu sudah hilang. Dalam penjelasan orang hamil dan orang yang sedang menyusui, yang pertama itu apabila khawatir terhadap dirinya dan anaknya, itu boleh tidak berpuasa, maka wajib mengqadha di hari lain. Yang kedua, apabila khawatir terhadap anaknya, maka wajib mengqadha di hari yang lain dan membayar fidyah 3/4 setiap hari yang ditinggalkan. Hal-hal yang dihindari ketika berpuasa. Perlu diketahui anak-anak semuanya, hal-hal yang harus dihindari kita ketika berpuasa yaitu memfitnah orang, memfitnah atau mencela. Yang kedua, menggunjing dan marah-marah. Yang ketiga mencuri, menipu dan berdusta. Itu adalah hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa. Melihat perbuatan-perbuatan maksiat, nonton film maksiat dan lain sebagainya, itu tidak boleh atau harus dihindari. Memandang wanita dengan syahwat itu harus dihindari. Bercerita atau mendengarkan cerita bohong, hoax, itu harus dihindari. Terus penjelasan yang selanjutnya, penjelasan tentang puasa sunnah. Tadi itu puasa wajib, yang sekarang puasa sunnah. Puasa sunnah diantaranya satu adalah puasa Senin Kemis. Kenapa kita disunahkan berpuasa Senin Kemis? Karena Rasulullah SAW selalu berpuasa pada hari Senin dan hari Kemis. Apa alasannya? Alasannya ialah satu, pada hari Senin Rasulullah SAW dilahirkan, maka disunahkan untuk berpuasa. Yang kedua, pada hari Senin Al-Quran pertama kali diturunkan, dan pada hari Senin pula serta hari Kamis, dan pada hari Senin dan Kamis amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyukai amal berpuasa saat amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu puasa Syawal, puasa setelah bulan Ramadan. Puasa Syawal dilakukan 6 hari setelah Idul Fitri. Puasa Syawal boleh dilakukan secara berturut-turut atau selang-seling. Pahala 6 hari di bulan Syawal sama dengan nilai berpuasa 1 tahun. Yang ketiga, puasa Arafah. Puasa Arafah ini adalah puasa yang dilakukan oleh umat muslim yang sedang tidak melakukan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, tidak disunnahkan berpuasa Arafah. Dalam riwayat hadis disebutkan kesunnahan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah selanjutnya adalah puasa Asyura. Puasa Asyura berpuasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram. Pada 10 Muharram terdapat peristiwa besar dalam sejarah selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Yang selanjutnya adalah puasa Ayyumul Bid.
puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid adalah 3 hari setelah bulannya di tanggal 13, 14 dan 15 kalender Hijriah. Maksudnya Ayyamul Bid ini adalah berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 pada kalender Dzulhijjah. Tahu kalender Dzulhijjah? Kalender Dzulhijjah itu adalah Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pada hari itu bulan sedang dalam keadaan terang. Orang yang konsisten menjalankan 3 hari setiap bulannya mendapatkan pahala sebanyak puasa 1 tahun. Puasa bulan Sya'ban. Rasulullah SAW terbiasa melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, amal manusia dilaporkan kepada Allah. Selanjutnya adalah puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa yang dilakukan dengan selang-seling, yaitu sehari puasa, sehari kemudian tidak, dan seterusnya. Puasa Nabi Daud merupakan puasa terbaik karena membentuk pribadi atau membentuk pribadi yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai upaya melatih disiplin, kejujuran dan kepercayaan, sebagai upaya melatih pengendalian diri, dan juga sebagai upaya memelihara kesehatan, dan juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada hambanya. Selanjutnya, sebagai upaya membiasakan diri melihat amanah, sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Dengan menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.